Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam sehat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita, khususnya sebagai siswa yaitu belajar. Kemudian untuk aktivitas-aktivitas lain pun tidak terganggu dengan adanya pandemi ini. Jangan lupa kalian juga setiap kegiatan atau aktivitas yang kalian laksanakan selama di rumah, pastikan untuk selalu menjaga 5M gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini merupakan pertemuan pertama kita di pembelajaran pemrograman dasar. Barangkali kalian ada yang mendaftar waktu PPDB-nya itu dari sekolah dan tidak sempat bertemu dengan saya, yang mungkin tidak mengetahui nama saya juga. Nama saya Asep Doni Pradana, saat ini di kelas 10 RPL itu mengajar pemrograman dasar. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan sekarang ini, apa sih pemrograman dasar dan apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Oke. Ini merupakan kumpulan dari kelas 10 RPL 1 dan 10 RPL 2. Karena untuk di jadwal daring ini, semua kelas itu digabungkan sehubungan dengan waktu yang dibatasi. Kalau misalkan nanti setelah luring atau setelah pembelajaran tatap muka, pembelajaran pemrograman dasar itu tidak akan dilaksanakan seperti ini. Ya, artinya tidak akan digabungkan bersama-sama. Nanti ada jadwal tersendiri untuk masing-masing kelasnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, karena di kelas 10 ini masih baru ya, artinya kalian belum kenal antara kalian dengan teman-teman kalian, kemudian kalian belum mengenal kalian dengan gurunya, ya. Begitupun gurunya juga dengan kalian kan belum pada tahu gitu ya. Hanya mungkin tahu nama saja. Rata-rata setelah saya lihat di grup RPL itu, guru-guru menguploadkan link Google Classroom. Kalian disuruh masuk ke Google Classroom tersebut. Pasti di kalian sudah banyak nama-nama mata pelajaran di Google Classroom-nya. Kemudian juga banyak guru yang menguploadkan grup-grup WhatsApp setiap mata pelajaran. Nah, pasti kalian juga banyak sekali grup WhatsApp saat ini. Kalau misalkan di kelas 10 ada 10 mata pelajaran, mungkin saja ada 10 grup WhatsApp yang berbeda gitu ya. Ditambah lagi grup WhatsApp kalian sendiri dengan teman kalian yang tanpa ada gurunya, di mana itu grup WhatsApp yang kalian gunakan sebagai tempat gibah untuk membicarakan guru. Ya, nah, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi banyak sekali grup-grup yang bakalan ada di handphone kalian. Nah, sehingga dipastikan handphonenya memenuhi kriteria ya. Jangan sampai ngeheng gara-gara banyak grup yang ada gitu. Nah, tapi inilah resiko yang akan kalian hadapi ketika pembelajaran di tengah pandemi ini. Ya. Pembelajaran yang mungkin membingungkan kalian. Mana dulu nih yang harus dikerjakan? Ibu ini ngasih tugas, ibu ini suruh buka classroom, bapak ini suruh buka eh, Google Meet atau misalkan Zoom meeting. Yang mana dulu nih yang harus kalian lakukan? Nah, kalian berpatokannya kepada jadwal yang sudah disebarkan di grupnya atau yang sudah dikasihkan oleh wali kelasnya. Nah, itu saja yang jadi patokannya. Jadi kalau misalkan saat ini pemrograman dasar, yaudah yang lainnya ditutup dulu. Pemrograman dasar yang harus kalian kerjakan dan harus kalian ikuti. Ikuti yang apa aturan yang ada di pemrograman dasar. Begitupun dengan pembelajaran yang lain. Nah, kemudian yang saya khawatirkan juga di kelas 10 ini kan kalian baru migrasi ya, bahasanya perpindahan dari dari SMP atau MTS-nya ke SMK. Sedangkan kondisinya sekarang pembelajarannya daring. Dan mungkin banyak saja siswa yang merasa bahwa oh ternyata pembelajarannya itu seolah-olah tidak jelas atau tidak beraturan. Banyak informasi yang apa ya di grupnya itu
penuh dengan informasi pembelajaran yang membingungkan siswa lah intinya. Nah, maka sebenarnya ini bukan pembelajaran yang biasa dilaksanakan di sekolah ini. Tidak seperti ini jika tidak ada pandemi. Nah, biasanya itu teratur dan jelas gitu ya untuk pembelajaran yang dilaksanakan. Namun kalau di tengah pandemi sekarang ini, kalian harus pinter-pinter mengatur waktu, pinter-pinter membagi diri bahwa oh, ada memang ini resikonya, gitu ya. Yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian, kalian berada di apa namanya ya, di saat sekolahnya yang harus berada di tengah pandemi sehingga kejadiannya harus seperti ini. Inilah resiko kalian, inilah resiko angkatan kalian. Nah, itu yang harus kalian pikirkan atau yang harus kalian tanamkan terlebih dahulu bahwa oh ya udahlah ini mah memang nggak bisa dihindari, pandemi ini nggak bisa dihindari gitu ya. Kita hanya bisa mengikuti aturan-aturan yang memang dianjurkan oleh pemerintah. Harus daring, ya wayahna daring. Walaupun dalam diri kalian pasti merasa naon sih ya gitu ya, diajaran oge teu pararogo asa ngarti asa henteu gitu ya. Nah, tapi ikutilah pembelajaran ini walaupun memang dirasa tidak sesuai harapan atau tidak sesuai dengan apa yang kalian impikan sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di kelas 10 ini untuk 10 RPL 1 kan wali kelasnya itu adalah Ibu Lina ya. Ibu Lina. Nah, kalian silakan komunikasikan dengan Bu Lina. Apa yang harus kalian lakukan mengenai kewali kelasan gitu ya. Perwaliannya harus seperti apa. Ya, mau ngebentuk KM-nya, wakil KM-nya, sekretarisnya, dan lain-lain, silahkan dikomunikasikan dengan Bu Lina. Jangan sampai nanti ketika dibutuhkan, siapa nih KM 10 RPL 1, KM-nya juga belum dibentuk. Ya. Atau siapa nih bagian bendaharanya, sekretarisnya, belum dibentuk ternyata strukturnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Begitupun untuk yang kelas 10 RPL 2. Ibu Dea ya, wali kelasnya. Nah, silakan komunikasikan dengan Bu Dea. Harus apa nih? Harus gimana nih? Nah, karena wali kelas itu adalah pengganti orang tua kalian selama di sekolah. Nah, begitupun dengan guru-guru yang lainnya. Tapi lebih eh, banyak berinteraksi pasti kalian dengan wali kelas kalian. Nah, sehingga dimanfaatkan komunikasi dengan wali kelasnya. Nah, kemudian dari 72 siswa, artinya 36 RPL 1 dan 36 RPL 2, pastikan kalian itu mengenal semua teman minimal di kelasnya ya. Karena nanti walaupun ini pembagian kelasnya tidak apa ya, tidak berdasarkan domisili atau tempat tinggal kalian, tapi setidaknya kalian harus mengetahui teman kalian itu orang mana saja supaya nanti ketika ada permasalahan atau ada hal yang harus dibicarakan dengan siswa tersebut atau orang tuanya mudah untuk mencarinya ya. Nah, jangan sampai kalian tidak mengetahui teman sekelasnya. Nah, pastikan juga di kelasnya itu tetap solid dan itu keluarga baru kalian, kelas itu. Nah, RPL 2 yaitu kelas atau squadnya. RPL 1 juga sama. Ya, silakan kalian eratkan hubungan antar temannya. Ya, silakan. Oke. Kemudian kita masuk ke pemrograman dasar ya, terkait apa sih yang akan kita pelajari selama pemrograman dasar. Nah, pemrograman dasar itu adalah awal atau misalkan dasarnya ketika kalian berada di RPL ini. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya. Pemrograman dasar, ketika kalian mempelajarinya nanti, ya, kalau misalkan kalian mengikuti dengan baik apa yang disampaikan pada saat pembelajaran, kemudian dipraktekannya juga, maka nanti di kelas 11 dan kelas 12-nya tidak akan ketinggalan. Karena ruhnya atau nyawanya di RPL ini adalah pemrograman.
barangkali kalian belum mengetahui pemrograman atau yang belum mengetahui ngoding, mungkin sekarang di rumahnya itu yang di search-nya itu di handphonenya tidak lagi hal-hal lain, tetapi apa sih pemrograman dasar, apa yang dipelajarinya, ngoding itu apa sih? Nah, seperti itu. Karena di RPL ini tidak akan terlepas dari yang namanya kode program. Ngoding terus dari pagi sampai sore ngoding lagi, dari di rumah kalau punya komputer ngoding lagi, di handphonenya ngoding lagi. Nah, bisa sampai seperti itu ketika sudah masuk di RPL ini. Sehingga pemrograman dasar wajib kalian kuasai untuk dapat kalian bisa lancar di kelas 11 dan kelas 12-nya. Nah, kita akan memasuki materi untuk pemrograman dasar ini di minggu depan. Ya, saat ini mah kita hanya sebatas perkenalan saja dulu, ya, ngobrol-ngobrol saja dulu supaya saya mengenal dulu kelas RPL ini. Ya, nah, memang kita belum pernah ketemu secara langsung untuk dua kelas ini, gitu ya. Nah, kemudian yang harus kalian persiapkan ketika berada di RPL ini, jika bisa ya, ingat nih kata-katanya jika bisa, bukan berarti harus. Tapi condong ke sana sih walaupun eh, anjurannya hanya jika bisa juga gitu ya. Nah, yang harus kalian punya kalau misalkan memungkinkan di rumahnya atau di keluarganya, kalian harus punya komputer atau laptop ya. Sebenarnya sih nggak hanya jurusan RPL saja untuk laptop dan komputer, semua jurusan ya. Semua jurusan itu harus punya komputer dan laptop karena kan kita sekarang berada di zaman teknologi. Semuanya juga sudah berhubungan dengan IT. Mulai dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi, tidak terlepas dari yang namanya IT kan. Ya, bangun tidur pakai handphone, alarmnya gitu ya, pakai handphone, itu sudah menggunakan IT. Setelah bangun, kalian buka handphone, buka WhatsApp, buka aplikasi Instagram, Facebook dan lain sebagainya, itu sudah pakai aplikasi. Di tengah pandemi lagi, tidak boleh keluar, ya, harus berada di rumah. Kalian pesan makan, GoFood. Kalau misalkan di daerah Talaga mungkin ada Bang Dev, di Cikijing ada Bimio, ada B-Rider. Nah, itu sudah serba aplikasi lagi. Ya, pesan makan sudah menggunakan aplikasi. Setelah itu main game pakai aplikasi lagi. Nah, semuanya itu sudah menggunakan aplikasi sehingga sudah menjadi suatu hal yang tepat ketika kalian berada di RPL ini bahwa kalian berada di jalur yang benar. Karena orang yang akan menguasai dunia ini salah satunya adalah orang yang menguasai aplikasi atau yang bisa membuat aplikasi. Ya. Nah, itu yang paling penting untuk saat ini. Kemudian kalau sudah punya laptop di rumahnya atau punya komputer, pastikan ada koneksi internet gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan handphone, tethering boleh. Sekarang kan zaman-zaman WiFi, silahkan juga pakai WiFi gitu ya. Nah, itu mah terserah kalian saja mau seperti apa. Tapi ingat, saya tekankan lagi bahwa ini bukan hal yang wajib. Kalau misalkan kalian tidak mempunyai komputer, Pak, gimana kalau misalkan tidak punya komputer tapi ingin belajar? Kalian bisa nanti belajar ke sekolah. Kalian bisa nanti hubungi saya, tapi kita atur jadwalnya. Kalau selama PPKM atau selama pembelajaran belum dibuka secara luring atau secara tatap muka, maka kita nanti atur waktunya minimal atau maksimal 5 orang ya atau 10 orang. Nanti kita akan atur supaya kita bisa belajar bagi yang nggak punya laptop ataupun komputer. Bagi yang sudah punya, ya bagus gitu ya. Nah, tapi awas nih, saya tekankan lagi sekali lagi, jangan merengek ke orang tuanya harus beli laptop. Ya, karena suka banyak kalau kelas 10 itu ketika saya menyampaikan seperti ini, banyak orang tua yang mengeluh, Pak, emang iya gitu harus punya laptop. Iya harus punya laptop mah, tapi nggak wajib gitu ya. Kalau misalkan memang belum ada keuangannya untuk beli laptop, ya jangan maksain.
Jangan nggak mau sekolah hanya karena gara-gara nggak ada laptop. Jangan nggak mau sekolah hanya gara-gara nggak ada komputer. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti di sekolah juga kalau misalkan mau mah difasilitasi komputer ada gitu kan ya, lengkap. Ya. Kalian bisa tinggal pakai saja. Nah, nanti itu bisa dibicarakan ya dengan saya langsung untuk hal-hal seperti itu supaya kita bisa atur waktunya untuk dapat menggunakan komputer sekolah tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan dan kita batasi nggak akan sampai lebih dari 5 orang. Ya, kita atur hari ini siapa dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan ada izin juga gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya. Oke, sebentar nih. Ada pertanyaan dulu dari siapa nih? Nah, ini katanya ada nih aplikasi untuk ngoding HTML di Play Store yaitu Quick Editor. Ya boleh. Mau pakai aplikasi itu silakan. Mau pakai aplikasi secara online juga silakan. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan aplikasi apa yang akan kalian gunakan. Terus kalian bisa bikin apa, gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat aplikasi. Sementara ini kan kita hanya sebagai pengguna kan. Kita pakai WhatsApp, ngirim pesan dari siapa ya? Dari Friska misalkan. Ngirim pesan ke Neng Sila. Tiba-tiba si pesannya itu muter terus tuh. Mana sih bahasanya? Jamred, bukan jamred, itu mah di BBM ya. Kayak logo jam gitu ya, muter-muter aja. Biasanya hanya bisa mengeluh kan. Ini WhatsApp kok nggak nyampe-nyampe atau checklist satu saja dan lain sebagainya. Nah, kalau nanti kalian sudah berada di RPL ini, kalian akan mengetahui bagaimana cara membuat aplikasi seperti itu. Bagaimana cara membuat WhatsApp itu. Nah, nanti kalian akan tahu bahwa, oh ternyata bikin aplikasi itu gini. Kita hanya bisanya komentar, komentar, komentar. Padahal ternyata bikin aplikasinya teh seperti ini. Nah, gitu. Nanti akan dijelaskan. Nah, itu hanya gambaran saja. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Atau misalkan ada yang kita teh ngapain ya gitu di RPL? Silakan untuk yang ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa langsung di unmute kemudian silakan untuk bertanya. Ya, gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau untuk yang kelas 10 RPL 1 siapa saja? Coba diacungkan tangan. 10 RPL 1. Ada berapa orang nih yang hadir saat ini dari 22 orang yang 10 RPL 1? Rian, RPL 1 bukan? Oh, Muhammad Dika. Kemudian siapa lagi? Friska, Agus Alpen, Indri, Siti Mutiasari, 5 orang. Hanya 5 orang untuk RPL 1. Ada lagi yang belum saya sebut namanya? Sila. Oh, Neng Sila, 6 orang. Berarti sisanya 15 orangnya itu RPL 2 ya? Wah, ini kayaknya RPL 2 calon-calon kelas yang mantap. Ya. Ya lumayan lah, setengahnya berarti udah hadir. Nah, tapi kelas RPL 1 juga tolong untuk teman-temannya diingatkan. Ya kita husnudan saja ke teman-temannya, mungkin kuotanya tidak ada atau HP-nya yang tidak ada. Ya, HP-nya dibeliin kuota kayaknya. Oke, gimana? Ada pertanyaan mengenai apa yang sudah tadi saya sampaikan terkait pemrograman dasar atau terkait hal-hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya? Atau ada hal lain di luar pemrograman yang ingin kalian tanyakan seputar ke RPL-an? Silakan. Kita ada waktu sampai jam 11.30 kan di jadwal. Masih ada sekitar 15 menit lagi lah. Sok silakan. Barangkali ada pertanyaan.
Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan random suruh nanya nih. Siapa yang mau nanya? Mau Madika? Kamu mau nanya? Kamu sama siapa itu? Banyakan gitu. Menuju di pesantren, Pak. Jadi rame seuran. Oh. Rame nikmatnya bareng-bareng. Ayo pede. Gimana? Ada pertanyaan ini? Agus Alpen, mana Agus Alpen? Kamu teka tingali wajahnya. Ya, silakan yang lainnya kalau misalkan ada pertanyaan lain. Ada? Kalau tidak ada, saya tunjuk saja nih untuk nanya nih. Ingin ya, harus berani ya, jangan sampai diam-diam wae. Wah, kayaknya Neng Sila mau nanya nih. Mikrofonnya sudah diaktifkan. Kamu mau nanya apa? Langsung dinonaktifkan. Ya, atau siapa nih yang mau nanya terkait ke RPL-an atau sudah paham semua? Kalian akan ngapain sih selama di RPL gitu? Atau merasa, ah Pak, saya mah salah jurusan nih. Saya harusnya ke ini, tapi keterimanya di RPL. Kok bisa ya? Ya, siapa tahu ada pertanyaan seperti itu. Nanti saya akan jelaskan sampai dengan kalian paham kenapa bisa seperti itu. Ada yang mau nanya? Ayo, kita santai saja ya, nggak usah terlalu serius, tegang dan lain sebagainya. Ya, kita relax saja. Saya kan belum mengenal kalian, kalian juga belum mengenal saya. Jadi kita supaya lebih cair, supaya lebih mengenal, santai saja. Ya, nggak usah tegang, nggak usah takut. Silakan yang mau nanya. Cynthia Pera, kamu cuma sebelah mukanya. Kalau jadi saya ningali lemari ya teman. Silakan. Atau siapa ya? Willy, kamu pertama kali masuk nih untuk meet ini, paling bersemangat. Ada pertanyaan nggak? Adi Karunia, kamu kenapa nggak bilang? Saya nggak mau lah kalau misalkan di chat. Saya pengennya langsung ini. Silakan dinyalakan kameranya. Mana Adi Karunia teh? Adi Karunia. Mana ya? Ini Adi Karunia nih. Sok. Pertanyaan kamu buka mikrofonnya, kemudian kamu tanyakan. Oke. Gimana? Kebawain dong kameranya. Saya biar bisa lihat. Saya kan gak ketemu kamu waktu itu. Mau Silakan, gimana? Pas saya kan ngambil Pas saya kan ngambil jurusan TKJ, tapi kenapa keterimanya di RPL, Pak? Oke. Pilihan satunya apa? Apa? Pilihan satunya apa? TKJ, Pak. Pilihan duanya RPL, jadi keterimanya di RPL. Nah, jalurnya apa kamu masuknya? Donasi. Oh, jarak gitu ya. Prioritas jarak ya. Oke. Orang mana kamu? Campaga. Oke. Nah, untuk hal itu ya. Jadi ketika kalian mendaftar saat PPDB itu kan ada dua pilihan. Pilihan ke-1 dan pilihan kedua. Itu kan secara online ya. Nah, sistem itu ngedeteksi bahwa ketika kalian memilih pilihan 1 dan memilih pilihan 2, itu dianggapnya bahwa kalian itu mau di dua-duanya.
Mau pilihan 1, mau pilihan 2, yang penting Maksudnya mau pilihan 1, mau pilihan 2, kalian itu sudah siap. Tapi harus ada prioritas. Nah, prioritasnya di pilihan itu. Makanya dibagi 2, ada pilihan 1, ada pilihan 2. Sebenarnya sih itu levelnya sama saja. Bahwa keterima di dua-duanya itu kalian akan mau gitu ya. Nah, karena ada prioritas, jadi di pilihan satunya apa, pilihan duanya apa, sehingga nanti pada saat kalian, misalkan contoh tadi prioritas jarak. Nah, Adi Karunia ini orang Sampaga, dia akan beradu dengan orang-orang yang lebih dekat dengan sekolah. Kan prioritas jarak kan jalurnya. Nah, dia akan diadukan pada deket-deket jeung sekolah. Mungkin saja pada saat itu yang memilih TKJ itu lebih dekat dibandingkan dengan kamu. Contoh, prioritas jarak TKJ itu ada 10 orang nih. Ternyata yang daftarnya itu ada 12 orang. Nah, yang paling dekat dengan sekolah itu otomatis kan hanya 10 yang diambil. Nah, berarti kalau kamu tidak termasuk dari yang 10 itu, jarak kamu kalah dengan orang-orang itu. Sehingga kamu masuknya ke prioritas jarak yang kedua, yaitu di pilihan duanya RPL. Nah, di RPL itu beradu lagi, diadukeun deui jeung prioritas jarak anu milih RPL. Nah, mungkin saja ketika itu yang memilih prioritas jarak di RPL kalah sama kamu karena kamu paling dekat orang Sampaga. Bisa jadi orang-orang yang pilih prioritas jarak adalah orang-orang Cijing, orang-orang Cidulang misalkan, atau orang-orang Sindang, Banjaransari dan lain sebagainya. Nah, sehingga sistem setelah dihitung-hitung oleh sistem muncullah nama kamu di RPL. Nah, itu jawabannya. Panjangnya, ribetnya. Nah, tapi memang itu. Seperti itu penjelasannya bahwa ketika Pak, kenapa kok saya bisa diterima di sini padahal saya pilihan satunya ke sini, atau gini, Pak, saya pilihan satunya di RPL kok bisa keterima di TKJ, Pak, saya pilihan satunya di RPL, pilihan duanya di TKJ, pilihan tiganya di akuntansi, kok bisa diterima di akuntansi. Nah, itu sistemnya seperti itu, beradu dengan pilihan 1 kalah, beradu dengan pilihan 2 kalah lagi, beradu dengan pilihan 3 sampai akhirnya diterima. Atau ada juga kan yang nggak diterima, itu berarti beradu di pilihan 1 kalah, beradu di pilihan 2 juga kalah. Akhirnya muncul tidak diterima. Paham ya? Ya, paham Adik Karunia? Paham, Pak. Nah, tapi ingat gini, buat semuanya nih. Nah, buat semuanya gini. Ingat yang kata-kata saya bahwa ketika kalian ditentukan di salah satu jurusan, itu sebenarnya kalian mampu berada di jurusan itu. Ya. Nah, dan ketika kalian berada di jurusan itu sudah ditentukan oleh Tuhan kalian. Mun agama muslim berarti ku Allah sudah ditentukan bahwa kalian cocoknya berada di jurusan itu. Pas saya mah kekeh yang KTKJ nya nabut ke RPL, berarti kalian memang mampunya di RPL. Pas saya mah yang ke RPL, tapi ada yang keterima di jurusan lain, berarti di RPL-nya nggak akan mampu masuknya di jurusan lain. Banyak juga yang menghubungi ke saya, Pak, saya pengen ke RPL, wayahna pindah. Ya nggak bisa kan? Apa? Karena di RPL-nya juga sudah penuh, kemudian juga memang harusnya di sana. Gitu. Nah, dan yang paling penting adalah bahwa Tuhan itu tidak akan pernah bermain dadu dalam menentukan hidup seseorang. Nah, misalkan Friska saya mah yang ke akuntansi, nah buat ke RPL. Ingat, Tuhan itu nggak pernah misalkan, Friska nih dikocok dulu keluar, RPL keluarnya, Friska ke RPL. Nah, nggak seperti itu ya. Justru dengannya ke RPL itu jalan Friska untuk menuju kesuksesan. Siapa tahu ya, karena memang itu sudah ditentukan. Nah, kemudian contoh lain, siapa ya nih? Saya malah cek dulu nih supaya rada kenal. Misalkan nih kayak saya ambil contoh siapa ya? Nih, Nur Alfiani. Soalnya banyak komunikasi nih. Nah, misalkan nih contohnya dulu masuknya mau daftar ke RPL, tiba-tiba berubah menjadi ke pemasaran. Tiba-tiba berubah lagi ke RPL dan akhirnya diterima di RPL. Dari pemasaran hendak terima. Betul kan? Betul nggak gitu?
Hah? Bener nggak Nur Alfiana seperti itu? Dinyalakan dong mic-nya. Bener nggak? Nah, supaya teman-temannya tahu. Bener nggak? Iya, benar. Nah, mau ke RPL, kemudian setelah di RPL-nya duka kumaha jadi pindah ke pemasaran, ternyata setelah daftar ke pemasaran henteu katarima, akhirnya kembali lagi ke RPL diterima. Nah, berarti kan itu jawabannya bahwa memang semuanya itu sudah ditakdirkan. Semuanya itu sudah diatur. Pak, saya yang ke BDP, ai takdir aku di RPL mah angger balik deh ke RPL. Ya kan? Nah, ada lagi temennya pengen ke RPL, tapi katarimana di TKJ misalkan. Kumaha we oge teu bisa tetap di TKJ ya. Ada contoh lain mungkin dari MTS apa ya? MTS PU Cikijing kalau nggak salah. Ada yang tahu Siti Nurosida. Nah, kenal pasti kalau yang MTS PU Cikijing. Dia pengen ke RPL, tapi dia memang kedahna di TKJ mau dikumahakeun oge nya teu bisa ke RPL nah. Itu ya. Nah, ya. Itu adalah kesimpulan dari apa yang tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan itu nggak akan pernah bermain dadu dalam menentukan hidup seseorang. Hanya kita saja tinggal memilih. Ketika pilihan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya udah kita terima apa hasilnya. Gitu ya. Nah, tinggal semangatnya saja. Nah, kalian juga sekarang nih, khususnya yang hadir di sini, tinggal semangatnya saja untuk belajar. Oh, ini jalan saya itu harus berada di sini, harus ke RPL dulu. Nanti setelah RPL mau kerja, mau kuliah, ya silakan. Nanti kalian tentukan lagi. Nanti juga pada saat kalian sudah lulus, saya ingin kerjanya di perusahaan A, ternyata diterima di perusahaan B. Nggak usah ngeluh, jalani di perusahaan itu. Ya. Nah, rasakan dulu di perusahaan itu. Jangan sampai berpikiran kerja itu harus dengan teman dekat. Kerja itu harus dengan teman sekelasnya. Kerja itu harus dengan tetangganya. Ingat, ya. Nanti itu akan hidupnya sendiri-sendiri, jalannya punya jalan masing-masing, nggak bisa disamakan. Temennya kamu di perusahaan A, temennya diajak ke perusahaan A, temennya mual didinya mah atau misalkan jalannya bukan ke sana mah, dikumahakeun oge tidak akan bisa masuk di perusahaan itu. Nah, sehingga mulai dari sekarang kalian harus bisa belajar mandiri, harus bisa belajar hidup sendiri. Tidak bergantung kepada teman, tidak bergantung kepada tetangga, tidak bergantung kepada teman sekelas. Inilah jalan kalian. Kalian yang menentukan. Kalian yang harus mengaturnya. Kalian yang harus menjalaninya. Dan kalian yang harus menyelesaikannya. Tidak bisa saya dengan teman lah menyelesaikannya bareng-bareng. Nggak bisa. Ya, kalian sendiri yang harus menentukan. Gitu ya. Paham? Paham semuanya? Paham? Ya. Oke. Nah, tetap semangat untuk terus belajar sehubungan dengan masih daring. Jadi wayahna kalian belajarnya di rumah, ngulik sendiri. Jika ada yang tidak paham, silahkan didiskusikan dengan guru-gurunya. Itu Muhammad Dika, mohon temannya untuk dikeluarkan dari ruangan kamu. Ini sedang belajar, tidak untuk merokok. Sekalipun kalian sedang berada di rumah, tidak untuk merokok. Ya. Nah, tolong untuk dihormati teman-teman kalian. Kamu itu di telinganya apa? Di telinga kamu. Ya? Rokok juga. Sayang, Pak. Nah, coba di telinga kiri kamu saya lihat. Tadi kayak ada rokoknya. Nah, ingat ya, silakan saja kalian kalau memang sudah kecanduan merokok mah. Yang terpenting jangan saat pembelajaran. Nyaheuk bae keur di rumah nama. Bapak kalian dan ibu kalian oge teu nyarekan kalian ngerokok, kira-kira saya nyarekan kalian merokok. Tapi ketika kalian menggunakan seragam sekolah atau kalian sedang berada dalam pembelajaran walaupun daring seperti ini, nah berarti aturannya ada di gurunya. Nah, saya harap untuk tidak merokok ya. Tong ngarokok pakai baju sekolah, tong ngarokok ketika pembelajaran. Kalau di luar itu ya silakan, itu urusan kalian dengan orang tua kalian. Tapi ketika pembelajaran itu urusan kalian dengan saya, ya. Nah itu pertanggungjawaban saya dengan
dengan sekolah dan juga dengan orang tua kalian bahwa saya tidak merekomendasikan siapapun untuk merokok. Ya, nah, gitu. Oke ya, balik lagi ke hal yang tadi. Kalian tinggal bersemangat untuk belajarnya. Jika ada permasalahan apapun, silakan kalian konsultasikan dengan wali kelas kalian. Jika dirasa dengan wali kelas belum memuaskan diskusinya dan lain sebagainya, silakan kalian boleh tanyakan ke saya ya, untuk jurusan RPL. Ya, jangan sungkan, nomor saya kan ada di setiap grup RPL. Nah, silakan kalian tanyakan apapun itu ya. Kita diskusi boleh ya. Yang penting mah gini, yang penting kalian tahu waktu ketika chatnya, jangan jam 11 malam, jangan jam 12 malam, jangan seperti halnya PPDB jam 3 kita masih chatan. Nah, jangan sampai seperti itu. Silakan saja kapanpun chatnya, 24 jam saya terbuka, tapi lamun misalkan saya lebih dari jam 9 malam, pasti saya balasnya besok pagi. Ya, kita boleh diskusi, kemudian dekat boleh, tapi ya kita harus tetap jaga aturan. Jangan sampai ngirim pesan ke saya hanya aku saya diblokir tah lamun pepean, atau hanya assalamualaikum Pak. Ya jangan gitu ya, langsung aja assalamualaikum Pak, ini saya gini. Nah, gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu harus kalian perhatikan, apalagi yang suka pepean ngirim pesan pe. Nges mun aya nu kitu mah langsung di delete kontak gitu. Ya. Nah, makanya sok kita diskusi, karena daring ini pasti hanya berkomunikasinya dengan menggunakan WhatsApp. Silakan diskusi di grupnya, silakan diskusi di chat. Kalian diskusi dengan wali kelasnya ataupun langsung dengan saya atau dengan guru yang bersangkutan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri di pertemuan yang pertama ini? Pak, Gimana? Ada pertanyaan? Tanya Pak. Oke, silakan Agus Alpen. Pak, bahasa pemrograman di HP versi HPT sami itu Pak di komputer. Kamu mana? Saya itu mah langit. Biar Pak. Terus satu ke bawah kan. Oke, gimana? Pak, bahasa pemrograman di HPT nya sami itu Pak di komputer. Oke, ya. Pemrograman mau di handphone ataupun mau di komputer sebenarnya sama saja ya. Tidak ada bedanya. Yang membedakan mungkin ada beberapa fitur yang biasa digunakan di komputer tidak akan jalan di HP mah ya, karena keterbatasan. Kalau misalkan pakai bahasa pemrograman nanti di kelas 11 misalkan pakai Java ya, di HP itu nggak bisa kalau misalkan Java-nya yang ada tampilannya ya. Tapi kalau misalkan di komputer itu sudah otomatis lengkap. Namun kalau misalkan kalian atau kamu mau menggunakan atau ngoding di handphone, kamu orang Jati Pamor ya? Mohon Pak. Nah, kalau orang Jati Pamor, ada kakak tingkat kamu yang alumni RPL di sini juga, namanya Raffi Aldo. Nah, dia itu biasa ngoding menggunakan handphone karena dia nggak punya laptop. Sami Pak. Hah? Sami. Nah, ya kalau misalkan sama, berarti kamu setipe sama dia. Nah, sehingga kamu bisa diskusi sama Raffi Aldo. Nah, itu salah satu siswa RPL yang luar biasa gitu ya, pintar dan jago ngodingnya. Bisa diskusi dengan dia gimana caranya ngoding di HP dan bisa menghasilkan uang. Nah, gitu ya. Nah, bisa diskusi dengan dia. Oke, itu jawabannya ya, Agus Alpen. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Iqbal, kamu mau nanya? Udah ngacung-ngacung tangan? Untuk Pak. Yang lainnya gimana? Siapa tahu ada yang bertanya lagi ya. Sebelum kita akhiri. Sri mau nanya, Sri? Kayak gelisah, ada yang mau ditanyakan? Ya, atau siapa nih? Siva yang punya merek laptop Dell. Ada yang ingin ditanyakan? Saya lihatnya kerudungnya saja ya.
Ini harus tahu ya, harus bisa kelihatan. Maksudnya supaya bisa kenal. Nanti siapa tahu ketemu di jalan atau di mana. Ya kalau misalkan nggak pernah lihat wajahnya ya udah aja, cuek, dan mungkin bukan siswa RPL. Nah, tapi kalau misalkan sudah pernah lihat minimalnya, oh ya ini si ini. Gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan lain? Sebelum saya akhiri di pertemuan ini, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan virtual kita untuk kali ini ya, pertemuan pertama ini. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan informasikan menggunakan platform apa kita belajar, kalian harus ngaksesnya di mana dan harus ngapain. Nanti saya akan informasikan di grupnya ya. Pastikan kalian mengikuti semua mata pelajaran yang ada di RPL ini ya. Semua guru itu kalian harus ikuti. Paham ya? Oke, tetap semangat belajarnya, kemudian tetap jaga kesehatannya, jangan sampai sakit, jangan sampai banyak keluyuran, begadang atau main game dan lain sebagainya. Gunakan waktu kalian untuk hal-hal yang bermanfaat, jangan sampai kalian merasa menyesal ternyata tiba-tiba sudah kelas 12 saja ya. Nah, itu yang harus kalian pikirkan. Baik, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Nanti saya akan upload video ini ke YouTube. Kalian bisa share lagi ke teman-temannya. Kalian bisa cek lagi apa yang sudah kita bicarakan selama pertemuan ini. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalian untuk live meeting ini ya.